gitu loh. Bu kasih contoh di kehidupan sehari-hari misalnya penerapan matematika yang kayak tadi tuh. Ada nggak? Misalkan diimplementasikan dalam kehidupan Ah, sehari-hari kita iya. gitu ya. Misalnya kayak gini, kalau saya pelajari dalam ini ya, misalkan kayak basmalah itu kalau nggak salah itu terdiri dari 9 huruf ya. Nah itu ternyata itu ada di cat buku guru saya tuh ketika Kiai mengajar matematika. Nah di sana itu dijelaskan bagaimana, terus kemudian akhlak-akhlak apa ketika belajar matematika itu karakternya itu ada gitu loh. Jadi kalau dalam matematika itu salah satunya kalau karakter dalam kehidupan sehari-hari itu jujur seperti itu. Terus orang matematika tuh biasanya tegas gitu ya. Tapi ya faktor kadang itu ada juga yang meme mengatakan matematika itu cenderung pelit atau seperti itu. Pernah nggak mendengar seperti itu? Matematika enggak sih, kalau horor sih, bukan Horor pelit. ya. Matematika itu horor gitu. Gitu ya. Horor misalkan begitu mengerjakan ke matematika kayak takut gitu ya. Iya, takut karena kan rumit ya. Iya, pokoknya yang saya baca dari bukunya dosen saya atau guru saya itu banyak sekali aplikasi dari matematika yang diimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kayak karakter jujur, kemudian tidak disiplin, kemudian tegas. Itu merupakan salah satu contoh dari aplikasi ketika seseorang itu telah berjiwa matematika seperti itu. Gitu. Jadi jangan dikira ya kalau orang matematika itu pasti perhitungan. Iya. Kadang itu kebanyakan pelit gitu ya. Tapi kita ambil sifat yang ininya bagus-bagusnya saja. Karena Via lo nggak pelit. Saya tadi dibelikan somai lo. Iya. Somai nomor 1, nomor uno. Nomor uno di Jombang maksudnya ya. Di Jombang, iya benar. Oke, jadi itu matematika. Nah sekarang puisi. Sebelum ngobrol puisi, mau berpuisi nggak? Kamu aja deh kayak sepertinya ya. Kalau untuk berpuisi itu kita harus membutuhkan waktu yang tersendiri, kemudian tenang supaya ide-ide yang kreatif itu muncul. Kalau langsung ditebak seperti ini agak sulit sih. Iya benar. Oh tapi ini ada satu buku yang dikeluarkan dari ini penulis jariah juga itu Dua Ocean, artinya dua bahasa, struktur bahasa Tuhan. Itu kemarin saya juga ngasih satu puisi yaitu terkait Arunika. Arunika itu kan matahari yang terbit pagi. Nah gitu. Kemudian di situ jadi Arunika itu diambil dari bahasa Sanskerta di sana. Jadi di sana itu saya baca ya, oh ternyata Arunika itu adalah nama jadi Sanskerta matahari terbit. Kemudian saya itu terinspirasi dari film Mandarin di mana di situ itu ada seorang pangeran ya yang laki-lakinya itu benar-benar patuh dengan negara, maksudnya kasatria banget gitu loh. Kemudian dihadapkan dengan satu wanita yang benar-benar wanita manja yang keturunan dari itu keluarga kerajaan kan biasanya seperti seorang putri itu ya. Tapi akhirnya mereka tidak bisa bersatu karena ya ada aturan-aturan yang tidak menginginkan mereka menikah gitu loh. Biasanya dijodohkan atau seperti itu. Endingnya berarti mereka nggak jadi? Endingnya nggak jadi gitu. Jadi kan ada set ending gitu ya. Itu saya masukkan ke dalam puisi Arunika itu tadi. Oh, tapi Arunika ini nggak bercita rasa matematika berarti? Enggak, kalau yang ini nggak bercita matematika. Yang matematika baru yang satu kemarin, Ramadan berjarak itu kemarin saja. Iya, ada nggak sih part ini puisinya bisa dibaca kali? Kak. Iya mana, janganlah. Nanti kalau suaranya atau ini ya. Arunika nggak apa-apa deh. Arunika kan dibaca aja kan? Oh iya, tapi nanti nanti aja lah kapan-kapan kita lanjutkan podcast yang part 2 ya. Saya bacakan puisi Arunika dengan istilahnya nadanya nanti sudah pas gitu ya. Iya benar. Ketika saya sampaikan sudah dapat feel rasanya gitu. Sip. Tapi yang jelas teman-teman kalau pengen membaca Arunika atau beberapa puisi yang lain di buku apa tadi? Di Omah Aksara Baca bisa diperolehnya ya. Omah Aksara Baca. Ini sambil promosi lah ya. Betul. IG-nya di kulik-kulik ada Omah Aksara Baca ya. Omah Aksara Baca. Iya. Oke. Jadi di situ sebenarnya kenapa kok namanya Omah ya? Omah Aksara Baca ini bukan kita itu harus mendampingi seseorang yang buta membaca, tidak. Jadi di sini adalah saya punya perpustakaan kecil yang dimana di situ ada kumpulan-kumpulan tulisan saya baik dengan rekan sejawat, baik buku akademis, buku antologi puisi maupun antologi cerpen. Nah kalau ini kan kalau dalam bidang akademis sudah alhamdulillah ada 11 buku yang terbit baik dengan didesain sendiri ataupun dengan rekan. Tapi untuk antologi ini sudah ada mau 4 ini. Antologi puisi puisi sama cerpen. Jadi gabung. Ada 4 ini. Banyak juga ya karyanya. Jadi dari COVID-19, puisi yang COVID ini, COVID-19, kemudian cerpennya Raga Sukma sama Sawang Sinawang, terus kemudian Ocean itu dua struktur bahasa Tuhan. Yang terakhir mau launching ini adalah ini
ikut kompetisi nasional sih sebenarnya. Jadi di situ Lolos. belum pengumuman tanggal 19. Itu ada niat unsur baiknya loh di puisi itu. Apa itu? Itu jadi sedikit bocoran kalau misalkan lolos. Jadi di situ tuh saya membangkit selama ini kan seseorang perempuan yang misalkan cerdas, kemudian dia itu menjalani karir, itu kan kebanyakan misalkan ada orang yang suka itu takut mendekati kan. Iya. Jadi fenomena itu yang takut mendekati, maka di situ saya upkan bagi seseorang laki-laki mungkin yang soleh, yang baik, itu kemudian dia mungkin terpaut jarak umur ataupun pekerjaan atau apa. Pertama itu harus beranikan dulu. Ya, jadi beranikan dulu, misal mengutamakan, misalkan nih Kak Robi ini cantik ya, terus dia penyiar radio, terus masih single pula, gitu sambil promosi gitu ya. Terus kemudian ada seorang laki-laki yang suka sama Kak Robi, tapi kok minder gitu ya, wah saya sampai nggak sih ke Kak Robi? Akhirnya di situ ada namanya itu keberanian mengungkapkan dulu. Entah itu Kak Robi itu mungkin sudah punya atau bagaimana, yang penting disampaikan dulu. Nah, itu saya angkat dalam puisi yang saya mau ini lombakan nasional ini gitu. Oh iya, sebenarnya ada kesan baiknya Kak sebenarnya. Iya, ada kesan baik. Sebenarnya sebelum memberanikan diri itu ada satu hal terlebih dahulu yang harus dipasang pada diri itu. Jangan salah persepsi gitu. Oh gitu ya. Karena mengira bahwa kita itu susah didekati gitu. Gitu. Enggak juga ya. Jadi yang sekarang lagi ini ya, lagi ngetren itu tolong message-nya dirubah. Jadi saya menuliskan itu bisa misalkan ya namanya misalkan jarak agak sedikit jauh gitu ya. Itu kalau misalkan lebih dewasa dari umurnya ya kenapa tidak gitu, seperti ya Rasulullah SAW waktu itu ketika dia dilamar, waktu itu yang melamar yang Siti Khadijah dulu kalau saya baca bukunya itu Kak ya. Iya. Jadi yang punya keberanian untuk melamar Rasulullah itu pertama yang melihat dulu itu Siti Khadijah dulu ya, karena beliaunya akhlaknya bagus. Betul. Ya, akhirnya iya seperti itu. Tapi kan itu juga terpaut jauh ya Kak ya usianya. Jauh banget. Ketika Rasulullah 25, Siti Khadijahnya 40. Betul. 23 apa 25 ya? Itu pokoknya antara sebegitu ya. Tapi beliau siap waktu itu karena ya mendapatkan seorang wanita solehah itu tadi ya. Jadi di situ di puisi itu salah satunya itu yang saya ini ya, karena beberapa itu diambil dari ini saya sayang sekali sama rekan-rekan kerja saya ini, saya lihat kok beberapa ini banyak sekali yang belum gitu. Jadi saya terinspirasi dari itu, saya mau upkan ini di lomba nasional puisi seperti itu. Itu berarti ada Nobel purpose-nya. Ada tujuan mulianya gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya itu ditujukan untuk para kaum pria gitu ya. Supaya nanti mindset-nya terbuka kemudian memberanikan diri gitu. Kan kalau nanti lomba nasional itu nanti kalau misalkan tersampaikan kepada para pembaca kan itu nanti bisa memberikan jariah ilmu gitu. Amin. Semoga nanti terpilih ya Bu ya. Iya doanya seperti itu. Kalau nggak terpilih nanti kan ada ini lain kan, planning lain. Ada planning lain. Yang penting tujuannya mulia dulu gitu. Jadi ini juga nggak boleh dibacakan dulu sekarang. Jangan. Soalnya ini masih ini. Jadi nanti kalau misalkan lolos nanti ada 2 PM untuk saya. Yang 2 ocean, 2 struktur Tuhan tadi sama yang ini gitu dibacakan pada waktu season kedua. Oke. Masih ada podcast season kedua. Oke, siap. Jadi nanti akan ada season kedua. Kita perdengarkan atau nantikan suara merdu beliau yang rasanya pasti nyampe gitu ke dada. Itu pokoknya nanti saya atur suaranya supaya nanti sampai ke hati para ini. Pakai backsound nggak? Bisa. Nanti kan Anda yang bagian ini backsoundnya ya. Pilihkan lagu yang seromantis mungkin gitu ya. Sesahdu mungkin. Sesahdu mungkin ya. Oke, baik. Balik lagi ke puisi. Puisi itu sebenarnya soal rasa ya Bu ya. Kalau sekarang ini kayaknya kalau ngomong puisi itu istilahnya sudah apa ya? Kalau dulu itu kayak khusus banget, spesial banget gitu. Kalau sekarang tuh kayak banyak orang kan suka main kata-kata puitis, meskipun itu bukan puisi gitu kan. Hampir setiap manusia sekarang bisa gitu ya, setiap pribadi bisa menuliskan kata puitis gitu. Cuma menurut saya itu kan puisi itu seni ya. Kadang itu kalau bisa itu puisi itu tidak hanya sekedar dibaca, tapi kalau bisa juga masuk dijiwai gitu ya. Kena gitu loh. Ketika membaca itu kena, jangan-jangan ini kayak seperti Ramadan berjarak itu, jangan-jangan ini penulisnya sedang LDR-an ini kan, bisa jadi ketebak seperti itu. Bisa jadi ini sedang merindukan Tuhannya karena Ramadan berjarak, dia ingin sholat berjamaah dan sebagainya. Jadi ada multi tafsir dari para pendengar podcast itu. Jangan-jangan ini sedang LDR, jangan-jangan ini sedang merindukan Tuhannya sehingga dia terpisah ketika mau melaksanakan sholat berjamaah dan seperti itu. Jadi memang akhirnya mewakili banyak perasaan gitu ya. Oke, jadi
puisi itu bukan cuma sekedar olah-alik kata gitu kan. Betul, kalau bisa itu selain ada noble purpose-nya, ada tujuan mulianya, menjiwai seseorang, bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi ada kesan moral yang tersampaikan, kalau menurut saya juga itu juga, Kak. Oke, sip. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Ya itu saja, sekiranya karya-karya itu memang benar-benar harus diasah ya, segala sesuatu itu memang tidak langsung bisa, tidak langsung wow, dan boom gitu ya. Tapi intinya kalau kita sudah membiasakan skill kita sedikit demi sedikit, kemudian apa yang kita sampaikan itu masuk ke diri yang membaca atau mendengarkan, itu baru dikatakan sukses sebenarnya. Oke. Tapi sukses itu sendiri adalah perjalanan dari usaha kita. Oh, bukan hasilnya. Bukan hasil, tapi perjalanan dari usaha kita itu adalah merupakan definisi dari sukses. Oke, jadi jangan salah lihat ya. Kayak kita itu suka ngelihat orang itu dari hasil, wah enak ya sudah jadi gitu. Padahal sebelumnya perjalanannya menuju itu loh yang harus kita lihat. Ada susah payah di sana, ada suka, ada duka, gitu yang tidak boleh dilupakan. Oke. Betul, Kak. Cukup sekian untuk sesi kali ini gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan atau bikin obrolan-obrolan yang lain. Kalau tadi disampaikan ada 2 PR atau 2 utang. 2 utang ya. Membacakan nanti 2 puisi yang insya Allah nanti saya lagi kolaborasi lagi dengan Kak Robi ya. Karena nanti beliau yang akan aransemen musiknya gitu. Beliau itu selalu ngepaskan, oh ini cocoknya kalau ini musiknya ini. Dan bukan aransemen. Apanya? Cuman gabungin editing aja. Editor gitu ya. Iya, biar keren lah ya, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah mengikuti. Saya pamit juga Kak Novia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.